Menurut saya sih itu kayak pengeroyokannya juga sebenarnya nggak masuk akal aja, tiba-tiba dikeroyokin nama warga. Padahal kan kalau dari sosmed-sosmed ada yang bilang konspirasinya itu dari pihak kepolisian juga. Man ya itu parah sih. Nggak adil gak sih polisi tiba-tiba tuh di, dikejar debt collector dan dia ngepung gitu loh si debt collectornya itu. Kan ini kan polisi ya. Ya dia yang punya wewenang lah atas kepentingan masyarakat gitu loh. Bisa-bisanya berurusan sama debt collector. Menurut saya kalau sudah sampai merenggut nyawa manusia lah ya, itu udah berlebihan. Seharusnya tuh ditindak lebih lanjut untuk oknum-oknum yang merenggut nyawa itu. Semua hal yang berlebihan terhadap penyelesaian masalah itu tidak benar gitu. Misal salah satu contohnya pengeroyokan yang terjadi tersebut. Sebenarnya juga DC juga meresahkan warga juga kan, karena mereka ibaratnya dengan cara yang agak kasar gitu itu kan. Terus juga ibaratnya emang perlu ada penyelesaian dari antara dua pihak itu dengan kegiatan yang lebih beradab gitu dibanding cara pengeroyokan segala macam. Sebenarnya sih nggak meresahkan juga ya, tapi kalau dari untuk yang seharusnya untuk para masyarakat yang masih ngutang harusnya dibayar lebih dulu gitu. Sadar sih, harus sadar aja sih gimana kan dia tahu nih meresahkan ya zaman sekarang ini kan ya, infonya juga ada banyak gitu loh. Kayaknya udahlah berhentilah kayak jadi matel gitu. Dari orang-orang yang ngutang lah ya, orang-orang yang ngutang. Sebenarnya untuk Matalang ini kan sebenarnya dia cuma melaksanakan tugasnya saja. Meresahkan, soalnya kebanyakan itu kayak antara sepihak doang misalnya kan, nggak kayak atas perizinan atau segala macam ataupun hal itu juga. Matalang mungkin samperinnya ke rumah aja, nggak usah langsung di jalan kalau nggak mau kayak kerusuhan kayak gitu lagi. Harusnya sih dari kepolisian lebih mengusut lagi gitu loh tentang ya matel. Penagihannya mungkin bisa lebih di apa namanya, bisa lebih teratur lagi lah ya, bisa jadi tidak menimbulkan masalah sekitar gitu. Mungkin kita lebih mengharapkan ada konsolidasi antara dua pihak agar lebih penyelesaiannya itu lebih enak juga antara dua pihak. Jadi mungkin dari pembawaannya ataupun juga dari cara ngomongnya, perlakuan juga harus diperhatikan juga antara polisi atau bukan polisi juga, antara semua warga dengan DC terkait tersebut. Kekerasan apapun alasannya, apalagi sampai menghilangkan nyawa orang, tidak bisa dibenarkan. Ya, saya percaya soal itu. Nah, Bang Nefton, Anda komentarin tadi pendapat masyarakat, termasuk diskusi yang berkembang di studio malam ini. Silakan. Oke, pertanyaan Bang Reja ini menarik bagi saya nih. Nah, tadi Bang Sugeng menyatakan bahwa harusnya tidak menjadi target operasi karena itu adalah profesi. Betul, semestinya seperti itu. Tetapi fakta di lapangannya yang benar adalah Bang Reja Dijadikan TO. TO. Boleh jadi sebenarnya polisi itu melanggar HAM tuh kalau begitu. Iya, Lanjut. sebenarnya TO-nya ini bukan hanya dari pihak penegak hukum, tapi TO dari masyarakat juga. Mungkin pernah ada juga cukup viral di media sosial. Kalau nggak salah 2 bulan lalu atau bulan lalu, itu Matel ini sedang di pinggir jalan, dia lagi ngetik-ngetik. Kemudian tiba-tiba datang sekelompok ormas, langsung ditusuk. Sementara orang ini tidak melakukan kejahatan apa-apa. Sehingga tadi saya sampaikan bukan hanya menjadi TO penegak hukum, tapi juga TO masyarakat. Terkadang ada juga mereka sedang ngetik-ngetik di pinggir jalan, tiba-tiba dibawa polisi. Ketika Polisi yang tangkap. Iya, ketika tidak ditemukan kesalahannya yang bertentangan dengan hukum, dibina kemudian dilepaskan lagi. Nah itu seperti, perlu saya ceritakan juga bahwa profesi Matel ini sebenarnya bukan kemauan kami, bukan kemauan anak-anak yang setiap hari di jalan, tetapi karena keadaan ada yang karena di PHK, sehingga tidak ada lagi pilihan lain daripada anak istrinya ini nggak makan, dia mencoba peruntungan dengan menjadi Matel. Tetapi ketika dia menjadi Matel, ya banyak ancaman yang dia sudah tahu. Dia udah tahu risikonya kan? Dia sudah tahu risikonya karena ini sering terjadi. Ancaman nyawa seperti kemarin yang terjadi. Ancaman di penjara itu
sering banyak yang masuk penjara gara-gara Mattel itu. Nah, masalahnya di mana? Kalau Mattel ini mereka berpegangan kepada undang-undang fidusia. Ya, Ketika ya. terlambat berarti ditarik. Mm-mm. Yang ada di mindset mereka hanya terlambat, nunggak, tidak bayar, Tarik barangnya. Nah, eksekusi kembali, Ya. tarik kembali barangnya untuk diserahkan ke leasing. Sementara untuk masyarakat umum itu dia berpegangan kepada putusan PMK-nya. Putusan MK. Iya, putusan MK, PUU itu kan berdasarkan hasil uji undang-undang itu kan. Di situ undang-undang itu PMK itu dia mensyaratkan bahwa boleh dilakukan eksekusi jaminan fidusia dengan catatan tidak ada keberatan dari pihak debitur. Sukarela dengan dia debitur yang menunggak ini yang wan prestasi, dia mengakui dia wan prestasi, Iya. terus dia sukarela menyerahkan, boleh. Ada kejadian itu sukarela di lapangan. Nah, itu persoalannya. Sebanyak apa orang itu. Tapi kan Mattelnya juga tahu nggak ada orang mau sukarela. Nah, justru itu sehingga makanya tadi saya sampaikan Mattel dengan kebenaran hukumnya yaitu undang-undang fidusia. Terlambat tidak bayar 3 bulan, 4 bulan, tarik. Aset tarik. Nah, sementara debitur yang nakal ini dia senjata hukumnya adalah PMK ini. Kalau mau dieksekusi mana perintah eksekusi dari pengadilannya. Jadi sampai kapanpun dua ini tidak pernah ketemu. Nah, sepanjang tidak ada itikat baik dari si debitur yang nakal ini yang sudah nunggak. Tapi cara-cara Mattel yang di lapangan itu kan juga nggak mungkin selama ini setahu saya tidak dengan cara baik-baik kan, tidak minta kulonun permisi boleh saya tarik barangnya, nggak bisa begitu juga. Pertanyaan saya, misalnya abang nih, abang nunggak, saya datang, abang kembalikan dong, itu mobilnya abang kan udah nggak sanggup bayar. Saya lawan. Itu yang terjadi kan? Itu yang terjadi. Naturalnya begitu gitu kan? Makanya saya tapi kan Mattel ini kan sudah tahu pasti akan berhadapan dengan konflik seperti itu kan? Iya, karena tidak ada pilihan lain lagi. Target dia tetap harus tarik barang. Iya, karena banyak yang belum memahami bahwa ketika dia melakukan eksekusi secara paksa, ini ada dampak pidananya. Banyak yang belum karena nggak menyadari ketemu, akhirnya pecahlah seperti di Kalibata kemarin. Iya. Sebentar, sebelum ke sini saya kembali ke Kakak Heni lagi. Anda kan jadi korban di situ, dan banyak teman-teman Anda juga di situ kan? Iya, betul. Tahu nggak selain Anda, teman-teman yang lain itu mengalami kerugian yang sama besar, lebih besar, atau kira-kira seperti apa? Mungkin saya sebetulnya ini sebenarnya kapasitasnya dari paguyuban, tapi di sini saya hanya menilai dari sisi korban saja. Kebetulan saya pribadi mewakili diri saya sendiri. Ada paguyubannya yang di situ? Ada sebetulnya mengatur, tapi kan kebetulan karena dipanggil karena saya viral ini, jadi saya yang mungkin di sini sebagai korban. Teman-teman juga terdampak, tapi variasi lah. Temu ada yang rata tanah itu kan udah mereka juga mungkin kiosnya besar juga, lebih besar dari saya. Pastinya propertinya juga lebih banyak dong, gitu. Jadi banyak yang lebih besar kerugiannya kan? Ada inilah kita bicaranya fluktuatif lah kalau untuk ini kerugian. Karena Anda jadi korban, kan berarti kan hati kecil pasti menyalahkan keadaan. Kalau tidak karena ada si A, si B, pasti nggak akan rusuh gitu kan, nggak ada yang bakar-bakar gitu. Ya, sebetulnya dalam hati karena kita juga posisi yang bingung karena tidak tahu menau ya sempat gimana sih kita oke lah secara nilai bisnis kita rugi. Tapi lebih rugi itu adalah investasi ketika kita sudah memulai mengembangkan bisnis tersebut dan punya tanggung jawab dan tiba-tiba jadi terdampak yang kita nggak tahu apa-apa. Itu yang jadi concern saya tuh sedih banget dan ternyata duka saya itu menjadi duka nasional lah dibilang. Saya hampir semua bersimpati akan hal tersebut dan sebetulnya ini kalau dibilang adalah tragedi atau musibah yang sama-sama tidak kita inginkan sih sebetulnya. Salah siapa kejadian ini? Kalau salah saya kurang paham untuk masalah kesalahan, yang jelas bukan dari pihak saya pribadi dan mungkin para pedagang terdampak juga bukan. Jadi siapa yang bisa disalahkan? Siapa yang bisa diminta pertanggungjawaban? Siapa yang bisa diminta ganti rugi? Ya, makanya kemarin mungkin saya sempat memberikan statement yang mungkin bisa saya klarifikasi di sini adalah
ini adalah bagian dari musibah. Saya mungkin hanya meminta support aja kemarin secara spontanitas. Mungkin ada yang di luar kapasitas saya dalam menyampaikan. Saya mohon maaf untuk hal tersebut. Tapi yang jelas saya ini sekarang belum bisa berdagang. Mungkin dengan beberapa teman-teman lain juga belum bisa untuk berdagang. Dalam jangka waktu yang Dalam belum jangka tahu waktu. sampai kapan ya? Iya, belum tahu. Tergantung nanti kemampuan tiap orang. Cuma untuk saya pribadi, saya belum mampu untuk membuka ulang lagi. Berarti kan Anda sudah jatuh tertimpa tangga begitu? Betul, bahkan keinjak ya dengan tambah ada Iya. tambahan-tambahan. Dalam kondisi seperti sekarang ini sebagai seorang pelaku usaha, Anda mau minta tolong ke siapa? Kalau minta tolong mungkin saya ya belum tahu juga. Karena saya pun juga memikirkan karyawan-karyawan di belakang saya ini yang kebetulan juga masih ada keluarga apa. Dan kenapa kemarin saya spontanitas menyuarakan, karena saya bersama mungkin dari pedagang tenda, saya mulai usaha itu dari tenda kecil-kecilan. Di mana saya tuh sering merasakan kepada para pedagang itu selama 3 tahun di sana, Iya. kita kalau musim hujan itu kadang sama sekali nggak ada dagangan laris tuh sering banget. Dan juga apalagi di situasi setahun terakhir ini kita benar-benar bertahan. Dan sekarang dengan kondisi seperti ini kita benar-benar mohon maaf ya minus. Itu yang kami rasakan dari sisi korban yang kita nggak tahu. Boleh saya tanya boleh. ke Kak Heni, lahan yang menjadi tempat usaha itu memang lahan yang diperuntukkan untuk niaga atau bagaimana sebetulnya? Kalau untuk hal tersebut kebetulan disayangkan saya kurang paham karena di situ saya kan hanya pelaku usaha. Bayar yuran nggak? Gitu. Saya juga kan bekerja sama juga dengan ada saudara yang biasa mengurus. Kalau saya ini kebetulan karena kembali lagi saya sebagai viral korban terdampak. Jadi saya tuh hanya mengikuti saja untuk karena pada ada di situ pada buka usaha ya udah kita rame-rame buka usaha di sana. Tapi nggak ditagihin retribusi atau yuran tiap bulan nanti gitu? Mungkin kalau untuk hal tersebut bukan kapasitas saya menyampaikan dan juga kebetulan memang saya itu chef di situ, saya juga bekerja jadi saya mungkin kalau untuk hal tersebut yang lebih kompeten dan lebih tahu itu adalah adik saya. Adik yang operasional. Betul. Anda lebih ke investornya. Investor aja nih nilai sekian kamu kelola gitu kan. Saya cari Oke. duitnya, saya ngutang di bank. Tapi itu bayar mulai. sewa ke siapa nggak di situ per bulan per tahun? Intinya kalau untuk itu mungkin yang ngatur adik saya sih nanti mungkin untuk lebih detailnya bisa confirm dengan Pak Guyuban karena koordinator kalau kita bicara koordinator. Oke, karena kalau nggak jelas juga nih Pak Sugeng, ini kan sudah jatuh tertimpa tangga, kepencet lagi apa kan? Iya, Tadi betul. macam-macam istilahnya gitu kan? Iya. Anda melihatnya seperti apa?